Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipoku TV, saat ini kita berada di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, KPU Kota Palembang, di kawasan Ilir Timur 1, Kamboja. Kita sedang meliput Saudara Hensi Fitriansyah yang berniat ingin mencalonkan diri sebagai wali kota Palembang dari jalur independen, menunjukkan bukti bahwa ada mendapatkan dukungan sebanyak 100.000 dari keluarga ojol, dan saat ini diterima oleh Ketua KPU Kota Palembang, Bapak Sawaludin SAI. Ya, tampaknya sudah selesai. Kita tadi sudah minta izin kepada Pak Sawal dan juga yang bersangkutan Bapak Hensi Fitriansyah. Assalamualaikum Pak Hensi. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Ya Pak Hensi, ini terkait kehadiran di kantor KPU Kota Palembang ini tujuannya apa nih? Begini Pak Hafiz, sebelumnya ya, kami ini ada rencana ingin maju dari jalur independen. Wali Kota Palembang ya? Untuk calon wali kota Palembang 2024. Untuk lebih mengetahui detail persyaratan, berapa jumlah dukungan dan lain-lain, kami datang ke sini ke KPU bersama perwakilan tim. Hari ini yang datang perwakilan dari ojek online sekota Palembang untuk mendengarkan dari Pak Ketua KPU apa saja syarat yang dibutuhkan, berapa yang diperlukan, dan bagaimana cara mencarinya di lapangan. Tadi semua sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPU dan sudah dipahami oleh semua tim untuk bekerja di lapangan. Terkait kita dengar juga tadi katanya sudah ada dukungan sekitar 100.000 ya, karena ada belum ya? Belum sampai 100.000 itu jumlahnya Pak Hafiz. Itu total ya? Seluruh target Target belum ya. Tapi kalau yang terkumpul waktu kita untuk dukungan calon wali kota sebelumnya itu kan kita mencarikan KTP juga kan, itu dipakai juga, tapi kita konfirmasikan dengan yang punya KTP kalau itu untuk mendukung kami sekarang. Itu juga sudah diturun ke lapangan. Kalau jumlahnya itu ada sekitar 50.000. Sekarang ini sudah ada ya? 50.000. Tapi itu harus dikonfirmasi dulu ke punya KTP ya? Kalau itu untuk mendukung kami independen. Sementara untuk dukungan yang baru sudah bergerak datang ke posko itu ada baru ribuan. Nah, kami kan juga beberapa ini mengadakan kuis tebak skor PS Palembang kan, dengan syarat mengirimkan fotokopi KTP dan mendukung kami kan. Itu juga sudah dapat 2.000 dari hasil 4 kali pertandingan kuis tebak skor PS Palembang itu. Nah, berhubung PS Palembangnya sudah tidak ke Liga 2, kuisnya kami ganti ke kuis lain. Nah, ini rencana mau kerjasama dengan media lokal kuisnya dengan cara mengirimkan KTP dan mendukung kami. Nah, itu semua sudah dilakukan kan mulai dari sekarang. Ini bersama dengan rekan-rekan dari ojol ini. Ojol ya. Maksudnya gimana? Ya, kami kan ada perwakilan tim ini, ada dari tim sahabat NC, ada tim sahabat ojol, ada tim rakyat semesta, ada tim juga tim pedagang pasar, ada tim pokoknya semua tim. Jadi semua diberi nama kan. Karena nanti kan tim itu resmi harus didaftarkan ke KPU ya Pak ya. Nah, jadi kalau sudah ada namanya nanti sudah kami resmi daftarkan ke KPU sebagai tim resmi. Nah, jadi kami hari ini hanya diterimakan 5 orang. Tadi itu rencana saya bersama perwakilan dari tim orang 5 kan. Ternyata sampai jam 2 tadi dapat konfirmasi dari calon wakil kalau dia ada kegiatan di Unsri. Nah, jadi ya sudah, yang penting saya hadir bersama tim. Oh, artinya Pak Hensi sudah siap untuk menggandeng siapa itu ya? Sudah ada beberapa nama, tapi untuk sementara masih dirahasiakan dulu. Oh gitu. Soalnya ada kendala dengan keluarganya yang mau maju juga. Pak Hensi pengen tahu juga ini. Sekarang ini background Pak Hensi apa sekarang kegiatannya atau apa? Saya ini sekarang masih di partai politik sebagai pimpinan di salah satu partai lah. Kemudian saya juga memimpin beberapa perusahaan, ada juga perusahaan dari ibu ketua ibu dari DPRD Sumsel. Nah, kemudian saya juga ada megang perusahaan dari perusahaan nasional, dari perusahaan kopi terbesar lah, dia bilang kopi terbesar di Indonesia.
kita suppliernya. Jadi dari penghasilan kopi di masyarakat kita ambil, kita beli dan kita langsung distributorkan ke pusat. Nah, kemudian juga ada dari perusahaan otomotif, periklanan, dan juga mempunyai media. Kita punya dua media massa yang sudah terverifikasi faktual Dewan Pers. Dan Pak Ensi juga pernah jadi wartawan dulu ya memang? Kalau wartawan kita dari tahun 2003 di Koran Harian Transparan, dan terakhir tahun 2016 di Koran Harian Sumsel Pos. Ya. Pak Ensi sendiri kan pernah nyalon ya kemarin kan? Iya, benar-benar. Itu sampai di mana itu pencalonannya? Di mana? Di Lahat ya? Di Lahat kemarin kita fokus di partai politik. Dari 8 kursi itu cuma tercapai 5 kursi. Nah, jadi angus dukungan itu dikembalikan ke pusat. Nah, kemudian waktu itu sudah habis, ya jadi hilang. Kemudian langsung ikut tim pemenangan salah satu calon bupati yang menang. Kemudian tahun 2020 juga di Ogan Ilir. Di Ogan Ilir juga sama, kita fokus ke partai. Beberapa bulan sebelum penutupan, kurang lagi dukungan partai. Nah, kita karena sudah niat maju, kita langsung menemui Ibu Ketua KPU, konsultasi masalah independen. Tapi waktunya tidak cukup, tinggal 2 bulan kalau nggak salah kemarin itu. Hanya terkumpul 15.000 dukungan KTP, kurang banyak lah. Pak Ensi, ini kan banyak juga yang menilai juga Pak Ensi ini termasuk orang yang nekat juga ya. Kali mungkin agak menyangsikan amunisi dan sebagainya untuk bertarung kan, sementara persaingan kan cukup ketat ya gitu kan. Pak Ensi sendiri menilai gimana Pak Ensi? Apa juga motivasi Pak Ensi untuk maju ke pilkada itu sendiri? Oke. Awal sekali kita terjun ke politik itu kan kenal politik dan terjun ke politik itu ditawari oleh kawan di tingkat DPP. Nah, jadi setelah kita pikirkan, kalau ingin bilang dulu kita kan sudah termasuk sukses lah di media itu kan. Kita apa-apa sudah banyak kenalan seluruh macam, tapi saya tinggalkan demi masuk politik. Karena saat itu saya kira politik itu menjanjikan kan. Nah, untuk terjun ke dunia politik ini kita kita tidak cukup dengan modal seadanya. Nah, jadi kita bukan terbilang nekat, tapi sudah ada perhitungan. Untuk menang itu butuh berapa, untuk sekedar ikut partisipasi itu butuh berapa, untuk ini berapa, untuk berapa. Nah, setelah kita konsultasi ke tim di pusat, tim di ibaratnya tim penyandang dana, jadi disepakatilah ke Palembang. Mengapa di Palembang? Ya ada alasannya tertentu lah yang mengharuskan kita harus di Palembang. Karena kita maju ini bukan keinginan kita sebenarnya, tapi didorong oleh kawan-kawan pengusaha di tingkat pusat. Nah, kalau kita mau maju sendiri, ya Pak Hafiz sendiri kan tahu berapa butuh biaya dana untuk ini. Kita ambil contoh saja untuk di partai politik, itu kan nggak ada yang gratis itu kan. Nah, jadi butuh biaya semuanya. Jadi kalau nggak ada persiapan, ya terbilang nekat, lebih baik digunakan untuk bisnis uangnya itu kan. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah Pak Hafiz. Itulah karena waktu masih 2 tahun 8 bulan lagi, itulah kita mulai bergerak dari sekarang. Nah, dengan target kami 1 tahun ini muncul nama di survei. Muncul dulu nama tahun pertama. Tahun kedua baru kita kejar survei itu, kejar yang paling tinggi. Nah, kalau survei kita paling tinggi untuk urusan partai politik dan segalanya itu kan kawan-kawan dari pusat yang mengkondisikan. Nah, tapi supaya aman, saya nggak mau kejadian di Lahat terulang, di Ogan Ilir terulang. Kami dari sekarang mengumpulkan KTP. Jadi bila sewaktu-waktu kata di pusat itu nggak dapat partai, ya kami sudah siap. Kalau sekarang mau rencana dari tim survei mana nih rencana untuk? Untuk rencana dari pusat itu nanti tahun 2023 bulan Juni atau bulan April akan diturunkan LSI dan Carta Politika. Oh, gitu ya. Antara satu itu. Nah, jadi dari hasil itulah baru ditentukan langkah berikutnya. Sudah ada tagline untuk berjuang membangun Sumsel, membangun Kota Palembang? Karena kita baru terpikir minggu kemarin. Nah, jadi ya kita tagline-nya itu aja ya Palembang Bari. Tetapi untuk tagline ininya belum ini Pak Hafiz, belum terlalu ini kan, karena kita kan baru terpikir ini minggu kemarin setelah dihubungi oleh rekan-rekan.
malah mendadak mereka nih ini mengajak ke KPU. Kalau polling yang ke KTP. tersebar di media sosial itu bagaimana tanggapannya? Oh, itu polling itu kemarin begini awalnya. Saya dapat kiriman dari salah satu bakal calon wali kota. Katanya ini ada polling, katanya polling dari pusat. Coba cek dulu tolong ini murni atau tidak polling ini, karena ada suara dari salah satu calon itu kok bisa sejam naik 600. Nah, kebetulan saya ada kawan di polling itu di tingkat ini, saya pertanyakan, katanya murni. Ya sudah kalau murni. Nah, jadi untuk tanggapannya itu nggak bisa jadi patokan itu Pak Hafiz. Soalnya begini Pak Hafiz, mata pilih di Pilkada Palembang ini kan 1 juta berapa? 1 jutaan kan? Nah, sementara saya lihat total responden itu belasan ribu. Kalau nggak salah 15.000 baru, kan nggak mewakili 15.000 dengan mata pilih 1 juta. Kecuali kalau respondennya tembus 1 juta, nah itu baru bisa ini kan beda Pak Hafiz, polling dengan survei. Kalau polling itu beda dengan survei. Kalau survei kita dengan sampel 400 dengan sampel 500 sudah tahu itu siapa yang unggul. Tapi kalau polling nggak bisa, karena kita kan orang statistika juga Pak Hafiz, jadi tahu bagaimana itunya. Jadi kalau memang polling itu suaranya tembus 1 juta, itu bisa diinikan, bisa jadi patokan. Tapi kalau hanya belasan ribu atau puluhan ribu, nggak jadi patokan dengan mata pilih Palembang 1,1 juta ini. Nah, kecuali misal mata pilih cuma 80.000, jumlah respondennya 50.000, nah itu bisa Pak Hafiz. Nah, jadi kalau mata pilih Pilkada Palembang 1, berapa juta ini, kalau responden itu tembus 600.000 atau 1 juta, itu sudah bisa jadi patokan Pak Hafiz. Itu komentar soal polling yang beredar itu Pak Hafiz. Itu polling itu juga didominasi oleh salah satu calon Pak Hafiz. Mengapa saya bilang begitu? Saya kan ada keluarga yang dari Ikatan PGRI, ada yang dari Ikatan Guru Swasta. Nah, mereka semua dikirimi ini WA itu untuk mengklik salah satu calon. Nah, jadi itu didominasi satu calon aja Pak Hafiz. Tapi pas saya lihat juga itu semua calon banyak itu Pak Hafiz. Nah, ada juga dari calon lain yang menghubungi, tolong ditanyakan mengapa ini. Nah, berarti hampir semua calon itu melihat hasil polling itu. Dari pimpinan partai, dari ini, karena mereka tahunya saya ada teman di lembaga polling itu. Itu aja Pak Hafiz. Pak Ensi, terima kasih. Ya, kita sudah mengkonfirmasi apa hari ini tujuan Pak Ensi datang ke kantor KPU Kota Palembang. Kita juga akan menanyakan dengan Pak Sawaludin SHI sebagai Ketua KPU Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Sawal. Waalaikumsalam. Pak Sawal, ini kehadiran ada tamu ini, bagaimana kita menanggapinya Pak Sawal? Yang pertama ya Pak Hensi Fitriansa, silaturahmi ke kantor KPU Kota Palembang untuk menanyakan tahapan pilkada yang ada di Kota Palembang. Ya, pilkada di Kota Palembang kan masih 2024. Beliau juga masih menanyakan regulasi tahapan-tahapan dan dukungan untuk jalur independen. Kami juga KPU Kota Palembang juga masih menunggu regulasi di KPU pusat. Jadi belum ada yang banyak untuk bisa kita jelaskan juga nih Pak ya. Regulasinya tadi masih belum ada Pak ya. Yang pastinya beliau silaturahmi ke KPU Kota Palembang. Terima kasih Pak Sawal. Kita mau nyapa dengan rekan-rekan kita dari Abang Ojol ini. Bang, ini siapa aja nih Bang namanya Bang? Muslim Bang. Muslim. Dede. Coba. Pak Dede. Siapa lagi Pak? Pak Asdi. Pak, ini kita memang ya kan ada semacam dukungan Pak ya ke Pak Hensi ini Pak ya. Ada alasan tersendiri Pak, kenapa Pak? Ada apa yang bikin Bapak mendukung Pak Hensi ini Pak? Apa Pak, bisa diulangi? Ya, alasan kita mendukung Pak Hensi sendiri apa nih Pak? Alasannya semoga Pak Hensi ini kedepannya bisa menjadi pemimpin yang baik untuk Kota Palembang Pak. Itu Pak ya? Ya. Oke Bapak, terima kasih Pak semuanya Pak ya. Ya Pak Hensi. Ya pemirsa Spoke TV, kita akhiri perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.